Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lur, kabarnya lur? Jumpa lagi di channel Tani Medit Channel dulur. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan dulur-dulurku Tani Medit semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa untuk tanaman dulurku, mudah-mudahan bawang merahnya masih terkendali dari semua hama dan penyakit dulur, dan mudah-mudahan yang sudah mendekati panen mudah-mudahan masih tetap aman sampai finish dan sampai panen dulur. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Tani Medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, di usia tanaman bawang merah di fase-fase generatif dan di fase mendekati pasca panen, seperti punya saya ini dulur, 48 HST. 48 HST dulur, ini sudah gede-gede dan sudah mentol-mentol. Dan apa resepnya untuk membuat tanaman bawang merah itu menjadi super door dulur? Resepnya seperti ini dulur. Tanaman bawang merah untuk mencapai titik aman dan mencapai tujuan kita menjadi bawang merah yang super, kita harus rajin dalam merawatnya dulur. Kuncinya kita rajin merawat dan pemberian nutrisi dan fungisidanya. Karena kebutuhan tanaman itu adalah perawatan. Jadi gimana dulur cara merawat daun bawang merah itu tetap subur dan tetap sehat? Itu kuncinya dulur. Jadi tanaman bawang merah kalau daunnya rusak, contohnya seperti daunnya terkena jamur antraknosa ataupun trotol atau bercak ungu dan sebangsanya, itu otomatis daun yang memasak nutrisi itu tadi tidak bisa optimal karena daunnya rusak. Jadi untuk mencapai target bawang merah itu menjadi super, kuncinya adalah di perawatan pada daunnya dulur. Kalau daunnya masih sehat, segar, otomatis bisa menyerap dan bisa memasak semua nutrisi yang ada dalam tanah dan dari daun. Kuncinya itu dulur. Jadi kalau daunnya sehat, batangnya pasti bisa gede karena penyerapan nutrisi yang ada dalam tanah dan lewat daun itu bisa optimal. Dan punya saya ini di 48 HST ini popornya dan batangnya dulur sudah gede-gede banget. Otomatis kalau batangnya gede, buahnya pun pasti gede. Tidak mungkin batangnya gede hasilnya kecil. Kalau batangnya kecil itu otomatis juga kecil. Jadi semuanya nutrisinya pada di sini dulur. Dan tak lupa bahannya untuk merawat daun ini di saat usia-usia generatif seperti bahan aktif klorotalonil, propiconazol, terus tebuconazol, deveconazol, dan nutrisinya seperti ini dulur. Untuk pembesaran umbi kita fokuskan pada kaliumnya, sedangkan nitrogennya cukup lewat daun saja dulur. Jadi kuncinya itu tadi dulur, untuk merawat tanaman bawang merah agar tetap sehat. Kemudian langsung kita racik bahan-bahannya tadi dulur. Kita awali dengan abamectin. Abamectin ini untuk mengantisipasi gerandong karena di sekitar banyak yang panen pada tanaman padi, kita untuk mengantisipasinya
sesuatu hal yang tidak kita inginkan, apa marketing kita masukkan. Kemudian sinergi dengan bahan propiconazole dan deviconazole 150 gram per liter ini sebagai untuk menghambat pertumbuhan dulur seperti remazol karena satu golongan dengan golongan triazol. Kemudian Orondis opti ini untuk mencegah busuk daun, trotol, bercak ungu dan sebangsanya itu sebelum terjadi karena cuacanya panas, tapi secara tiba-tiba kadang gerimis, kadang hujan, terus sore panas lagi, itu bisa mengakibatkan bercak ungu dan trotol dulur. Jadi Orondis opti bahan aktif klorotalonil bisa mengantisipasinya dulur. Di usia 48 HST ini kita fokuskan pada nutrisi pembesaran umbi. Sedangkan untuk fungisidanya sekedar untuk mendampingi dan merawat daun itu tetap sehat dulur. Kemudian untuk bilagionya kita kasih 2 sendok. Untuk pembesaran umbi kita naikkan dosisnya. Kemudian untuk profit pupuk daunnya dengan kandungan 8939 ini kaliumnya juga tinggi dulur. Ini rendemennya agar cepat turun, jadi kaliumnya kita tingkatkan. Sedangkan N dan P itu yang kecil sekali 8%. Setelah pupuk daun profit, kita masukkan kalium sulfat, kalium dan sulfur dulur. Ini kaliumnya juga tinggi 52%. Kita juga naikkan dosisnya dari 2 sendok ke 3 sendok agar rendemen pada daun dan batang cepat turun pada umbi dulur dan bisa membuat tanaman bawang merah itu menjadi merah dan berbobot. Kemudian untuk fungisidanya yang lain ini adalah Carbiotop. Kita kasih 8 sendok untuk Carbiotop dan dulur. Karena di usia segitu masih bisa saja terkena penyakit. Jadi untuk melapisinya tetap fungisida kita pertahankan dulur. Dengan rollingan Carbiotop tadi dengan Tizen, Remazol P kita rolling dengan sinergi. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, setelah kita racik semua bahan tadi kita langsung spraykan dan penampakannya seperti ini dulur. Alhamdulillah kelihatan lebat dulur. Di usia 48 HST belum kelihatan menguning, masih segar sekali daunnya dan pembuahannya insya Allah bisa optimal. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat. Ambil hikmahnya dulur. Terima kasih. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.